Selamat datang channel Trading for Better Life. Selain video ini kami juga mengupload video pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten dan laba bersih kuartal 3-nya anjlok 100% lebih dan saat ini mencoba bertahan di supportnya. Nah di video ini coba analisa satu emiten yang secara teknikal memang saat ini masih bergerak downtrend, tapi ternyata di bulan Desember ini dua investor besar sudah mulai masuk melakukan akumulasi setelah sebelumnya masih keluar atau melepas saham ini. Bagaimana potensi saham ke depannya, apakah menarik untuk kita coba entry? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan diupload setiap harinya. Sebelum saya mulai analisa, kita baca dulu satu artikel dengan judul Kompak balik arah di saham CPIN dan arah sektor unggas 2025. Jadi kita bahas sekilas ketika pemberitaan ini. Bisa kita baca di sini. Prospek CPIN membaik dengan melandainya harga bahan baku. Sejumlah pemodal kakap kompak berbalik arah di saham CPIN sepanjang Desember tahun 2024 ini. Jadi yang sebelumnya distribusi atau keluar di Desember ini terpantau ada beberapa investor mulai masuk akumulasi. Sebanyak dua analis menebalkan rekomendasi beli untuk saham CPIN sepanjang Desember 2024 di tengah prospek perseroan membaik untuk 2025 saat harga sejumlah bahan pokok pangan dinilai dapat dikendalikan. Dari sisi investor teratas CPIN, sejumlah nama terpantau berbalik arah mengakumulasi setelah sebelumnya melepas sebagian kepemilikan mereka. Dari data Bloomberg hingga Kamis tanggal 19 Desember kemarin, Dimensional Fund Investor menjadi yang teratas memimpin aksi balik arah ini. Jadi Dimensional Fund mulai melakukan akumulasi sepanjang Desember. Selain Dimensional Fund, juga terpantau ada Fund X Association yang sepanjang bulan ini juga memborong 15.200 lembar saham CPIN. Jadi untuk Dimensional Fund bisa kita lihat sebelumnya di bulan November terpantau masih melepas, tapi Desember ini terpantau mulai masuk akumulasi. Dan sekarang kita lihat secara teknikal. Secara teknikal jika kita perhatikan CPIN tidak seoke JPFA yang sebelum sudah sempat kita bahas dan saham main di sektor yang sama. CPIN memang sebenarnya minggu ini masuk watchlist kami berantem member untuk dipantau dan entry apabila memang minggu ini berhasil break 5.000. Tapi terpantau ternyata memang satu minggu ini CPIN masih belum berhasil naik di atas 5.000 sehingga ini masih belum menarik untuk entry karena secara teknikal masih belum oke selama belum berhasil break harga 5.000. Setelah gagal break bisa kita lihat CPIN masih lanjut downtrend. Saat ini mencoba untuk bertahan di sekitar harga 4.680 sampai 4.700. Supportnya memang beberapa kali bisa kita lihat menahan penurunan dari saham CPIN. Tapi hari Kamis CPIN turun main dalam ke sekitar 4.600. Hari Jumat masih bisa bangkit naik 1% lebih ke 4.660. Tapi walaupun naik, cara candle ini masih belum meyakinkan. Dan jika kita lihat broker summary, asing terpantau satu minggu ini masih keluar. Nah kenaikan 1% lebih ini untuk pedagang hari Jumat yang terpantau masih ada distribusi jika kita lihat top one-nya. Tapi secara keseluruhan memang hanya ada sedikit distribusi. Jadi untuk CPIN apabila mau coba spekulatif buy, misalnya wait and see dulu, lihat apakah minggu depan CPIN berhasil naik kembali di atas 4.700. Apabila masih ada candle hijau berada di atas 4.700, misalnya apabila mau coba spekulatif buy, baru coba entry apabila memang masih ada candle hijau lanjutan di atas 4.700. Dan walaupun ada technical rebound, tetap pertimbangkan hanya swing karena cara teknikal ini masih belum oke. Tetap jadikan garis EMA 50 sampai garis EMA 150 yang saat ini sekitar 4.970 untuk target swingnya. Apabila setelah berhasil rebound, CPIN masih gagal melewati garis EMA 150. Karena sebelumnya bisa kita lihat mencoba break di sini masih bisa bertahan dari rebound, tapi mencoba naik di atas garis EMA 50 150 ternyata gagal break dan kembali mengetes atau malah berada di bawah 4.700. Oke, sekarang kita lihat untuk saham main karena saham JPFA baru beberapa hari lalu saya analisa. Untuk main jika kita lihat secara teknikal saat ini memang mulai melemah satu minggu ini, tapi untuk teknikal masih berada di atas garis EMA 150. Garis EMA 150 sebelumnya juga pada bulan November sempat disentuh, bisa bertahan dan rebound kembali. Tapi secara base rebound selalu tertahan di sekitar 850. Karena beberapa kali juga sebelumnya mengetes 850 ini masih gagal break, dan di atas 850 juga di atasnya sudah lumayan dekat ada resistance 900 juga yang beberapa kali menahan kenaikan dari saham main. Sehingga secara teknikal dalam beberapa bulan ini mulai sideways dan saat ini garis EMA 50 di sekitar 795 sudah berubah menjadi resisten. Sedangkan untuk garis EMA 150 saat ini sekitar 750 ini masih berupa daerah support. Hari Jumat main memang masih naik 0,66% ke 765. Jadi ini masih oke, minimal masih sideways. Dan jika kita perhatikan di broker summary untuk saham main,
Asing juga terpantau 1 minggu terakhir ini mulai keluar. Tapi di broker summary kenaikan hari Jumat kemarin ini terpantau masih ada akumulasi. Jadi main minggu depan saya lihat masih ada potensi untuk sideways, masih ada potensi untuk kembali rebound mengetes garis EMA 50 sampai 800. Tapi ingat ini masih berupa resisten, apabila masih gagal break, main masih ada potensi kembali melemah mengetes 750. Jadi untuk yang sudah punya bisa jadikan 800 untuk trailing stop apabila memang sudah dapat di sekitar garis EMA 150 ini. Sedangkan untuk teman-teman ingin coba entry untuk saat ini lebih oke adalah wait and see kembali di 750. Apabila minggu depan main kembali mengetes 750 masih bisa bertanda rebound, baru ikutan entry untuk swing dengan target di 800 untuk target swingnya. Atau hold saja terus selama garis EMA 150 tidak tembus dengan target lebih jauh di 850 untuk target take profitnya. Selanjutnya saya coba analisa saham ESA yang sebelumnya sempat turun dalam 1 minggu terakhir, tapi hari Jumat naik lumayan tinggi hampir 8% ke 815. Kenaikannya menarik karena saat ini ESA kembali naik di atas 800 yang saat ini sudah berubah menjadi resisten. Apabila berhasil bertahan di 800 secara teknikal ada potensi ESA minggu depan untuk mulai membentuk high low kembali dengan target kenaikan berikutnya di garis EMA 50 di 840 sampai 850. Tapi jika kita perhatikan di broker summary untuk saham ESA, asing memang terpantau dalam beberapa hari terakhir sudah mulai masuk, tapi di broker summary kenaikan tinggi ini terpantau tidak ada akumulasi. Jadi untuk ESA tetap harus hati-hati secara teknikal, ini belum bisa kita konfirmasi uptrend walaupun naik lumayan tinggi karena masih berada di bawah garis EMA 50 150. Minggu depan saya lihat memang masih ada potensi untuk lanjut naik, tapi harus perhatikan apabila masih gagal break 850, secara teknikal ESA masih ada potensi melemah kembali di bawah 800. Jadi untuk yang teman-teman yang belum sempat entry hari Jumat kemarin, minggu depan masih bisa coba pantau, tapi wait and see kembali di 800, lihat apakah ESA masih kuat di 800. Apabila masih kuat, misalnya masih bisa coba entry untuk swing dengan target jangka pendek di garis EMA 50 sampai 850. Oke, selanjutnya saya akan coba analisa saham film. Film hari Jumat kemarin sempat kita bahas kilas karena secara teknikal ini salah satu saham yang sudah mulai membaik walaupun IHSG saat ini mulai melemah. Dan film minggu ini juga masuk watchlist kami bersama teman-teman member untuk buy on breakout atau tunggu kembali di sekitar daerah support untuk buy on support untuk saham film. Jadi memang minggu ini film ternyata masih gagal break garis EMA 150, tapi karena garis EMA 50 jaraknya lumayan di bawah, masih bisa coba tunggu di garis EMA 50 dan ternyata bisa kita lihat hari Selasa sempat menyentuh garis EMA 50 dan film berhasil rebound. Jadi secara teknikal memang belum bisa kita konfirmasi uptrend, tapi menarik karena masih terbentuk high low. Candle hari Jumat lumayan solid, naik 5% lebih, dan jika kita lihat broker summary pun ini terpantau masih ada akumulasi. Sedangkan asing melakukan sedikit distribusi. Jadi untuk film, apabila teman-teman belum sempat entry pun masih bisa coba wait and see di sekitar 3.800. Apabila film minggu depan terpantau terkoreksi mengatas 3.800 masih bisa bertanda rebound, masih menarik untuk coba entry dengan target jangka pendek di atasnya itu yang terdekat di harga 4.000 yang merupakan resisten terdekatnya. Jadi teman-teman bisa hold terus selama garis EMA 150 tidak tembus dengan target terdekat di 4.000 sampai target lebih jauh di sekitar 4.200. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.